PT Telesindo Communication Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, memproduksi beberapa merek ponsel terkenal dan mempunyai 2 pabrik di luar negeri, adalah perusahaan yang 40% sahamnya dimiliki oleh papahnya Melanie. Tempat Melanie saat ini bekerja membantu sang papa menangani di bagian keuangan. Selama Melanie yang memegang keuangannya banyak sekali perubahan yang terjadi, mulai dari sisi budgeting, biaya operasional, dan biaya promotion. Dibantu oleh marketing director yang sebetulnya adalah staf direksi dari Eka Wira Group milik Pak Wira Kusuma, sengaja Pak Wira mempercayakan kepada Pak Rashid agar membantu Pak Muhti dalam mengelola bisnis smartphone-nya agar mampu growth signifikan di market Indonesia. Alhasil, selama 2 tahun belakangan ini, bisnis Telesindo memperlihatkan taringnya di pasar middle smartphone tersebut, merebut market share big fish pemain yang mendominasi market Indonesia. Pokoknya, atas bantuan Pak Wira dan juga kolaborasi antara Pak Rashid dan Pak Muti dibantu oleh Melanie dari sisi keuangan, maka Telesindo Group mencapai titik growth di angka 45% average 2 tahun. Bukan hanya dari sisi penjualan saja yang bertumbuh, namun profit pun mengikuti growth penjualan tersebut. Kurang lebih hampir sama, maka sebuah perusahaan pun akan dibilang sukses pengelolaannya jika profit dan penjualan seimbang dalam pertumbuhan setiap bulannya. Itulah sekilas tentang perusahaan milik papahnya Melanie. Dan sore ini sang ibu direktur keuangan baru saja menyelesaikan meeting dengan mitra bisnisnya yang selama ini membantu mendistribusikan produk-produk mereka di pasar. Salah satunya adalah PT Bintang Mandiri Jaya milik Pak Nostra yang menghandle distribusi area Jawa Barat dan juga PT Distribusi 44 Pratama milik Pak Aji Prayoga yang menghandle distribusi di wilayah Sulawesi Selatan pun turut hadir dalam acara meeting tersebut. Setelah berbasa-basi sedikit, maka para owner maupun tamu lain yang hadir segera undur diri dan akan kembali ke area masing-masing hari ini juga. Maklum, para owner-owner distributornya pun banyak kerjaan di daerah mereka, so Melanie cukup mengerti jika ajakan dinner barengnya mendapatkan penolakan halus. Melanie sempat mengingat salah satu owner distributor yang sempat menjawab ajakan Melanie dengan sebuah candaan. Maaf nih Neng Mel, kalau gue mah mau aja dinner bareng, apalagi kalau ditemanin putri cantik kayak lu. Tapi yang gue khawatirkan di kawan gue yang atu ini, si Aji, mana tahan dia berpisah lama-lama sama bininya si Reni dan putrinya si Deha. Hahaha. Ah Kang Nos, jangan dengerin ucapan Pak Nostra, Bu Melani, ujar Pak Aji sambil tersenyum. Emangnya Pak Nostra nggak seperti Pak Aji yang selalu sayang dan rindu terhadap istri dan anak-anaknya di rumah? Agak beda sih, Neng. Kalau gue sih sayang sama anak-anak dan juga sayang sama bini dan bini orang. Ups. Pak Nostra bisa aja. By the way, bapak-bapak berdua senang Melani bisa mengenal kalian yang tidak hanya serius dalam menjalankan bisnis, tapi kadang diselingi dengan candaan seperti ini, ujar Melani. Ya elah Neng, serius mah dah bubar. Hahaha. Dan sebelum kita lanjutkan, bantu subscribe channel ini agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih. Dan semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Melanie tersenyum kembali ketika mengingat candaan kedua owner distributor tersebut. Lalu setelah semuanya telah pergi meninggalkan kantor, maka Melanie kembali ke ruangannya untuk mengatur perlengkapannya dan bersiap-siap untuk pulang. Saat tiba di ruangan, tiba-tiba ia mempunyai rencana lain untuk menelpon salah satu sahabatnya. Kali aja masih ada yang berkeliaran di jalan dan mau menemaninya untuk sekedar dinner malam ini. Maka diraihnya ponsel dari dalam tasnya. Lalu mencari nama Hera dari kontak ponselnya. Tak lama, teleponnya pun dijawab oleh Hera di seberang. Sebetulnya sih masih di jalan Mel, tapi lagi janjian sama Vino, jawab Hera. Astaga, masih aja lu berhubungan sama tuh cowok, kan dia udah punya tunangan Her. Ya elah, jangankan tunangan Mel, udah punya bini pun bakal gua ladeni kalau cowok secakep Vino, pengen. Haha, terserah lu dah, yang nanggung dosanya kan lu sendiri. Elah hari ini ngomongin dosa, dasar celetuk Melani sambil terlihat baru saja geleng-geleng kepala atas sikap sahabatnya itu. By the way, kenapa lu nelpon gue, tanya Hera lagi. Tadinya sih gue mau ajakin dinner bareng, tapi ya gue udah tahu jawaban lu kayak gini. Haha, sorry ya Mel, next lah kita dinner bareng. Oke. Terpaksa, Melanie harus menelpon sahabatnya yang satunya lagi, si Bella, karena si Hera sepertinya akan melakukan hal yang lain malam ini. Dan tentu saja, nggak akan mau diganggu oleh siapapun. Melanie pun menelpon si Bella yang kebetulan juga ingin makan malam. Dan klop, mereka akhirnya janjian di salah satu restoran yang letaknya berada di tengah-tengah antara posisi mereka berdua saat ini. Di tempat berbeda, dalam sebuah apartemen, dalam kamar cukup terlihat perabotan-perabotan yang bisa dikatakan cukup mewah, mulai dari furniture yang harganya jutaan rupiah, peralatan elektronik, dan juga beberapa karpet berbulu yang menghiasi ruangan nonton pemilik tempat ini. Aroma dalam apartemen pun sangatlah wangi, karena pemilik apartemen ini tentunya sangat menjaga kebersihan mulai dari hal yang terkecil. Meskipun pemiliknya adalah seorang pria, namun patut diacungkan jempol telah berhasil dalam menata keseluruhan perabotannya dan juga kebersihan dalam setiap ruangan. Dari dalam kamar terlihat seorang pria berbadan tinggi,
Meski rajin berolahraga, namun masih tetap belum mampu membuat perutnya berbentuk six-pack. Ya, pria itu mempunyai tinggi yang lumayan, badan terlihat tegap, namun tak mampu menutupi perutnya yang agak maju ke depan. Pria itu bernama Alvino Sudrajat Rashid, akrab disapa Vino, anak dari salah satu orang kepercayaan Pak Wira dari Eka Wira Group. Kehidupan pria itu tentu saja cukup glamor, bisa dikatakan adalah seorang pengusaha karena ia saat ini sedang mengelola bisnis milik ayahnya yang sedang berkembang, bukan dari grup Eka Wira. Hanya melihat pria itu melangkah mendekat ke ruang tengah, kemudian mengambil posisi duduk tanpa melepaskan handuknya. Ia tahu bahwa sebentar lagi akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang hakiki karena akan dimanjakan oleh seorang gadis yang selama ini telah menjadi langganan tetapnya. Sambil menunggu kedatangan sang bidadari, pria itu mengambil sekaleng dari kulkas dua pintu yang tak jauh dari duduknya. Lalu ia pun kembali duduk di sofa sambil mengonkan TV berlayar besar melengkung di hadapannya menggunakan remote yang diraihnya di meja. Pria itu meneguk minumannya perlahan-lahan kemudian meletakkannya kembali di atas meja. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya ting tong, bel pintu depan pun berbunyi tanda adanya tamu yang datang. Tampak wajah si Vino sangatlah sumringah. Jelas saja dia telah mengetahui siapa yang datang. Segera ia beranjak dari duduknya, lalu melangkah menuju ke pintu. Hai, mata Vino tak lepas dari sosok gadis cantik yang memakai pakaian. Sebelum kita akhiri, bantu subscribe teman-teman karena subscribe itu gratis. Yang sudah, terima kasih. Salam, jangan lupa bahagia.